Shalom, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan online GAB Daat. Kita akan belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu, rahmatmu senantiasa menyertai kami, membungkus kami dengan kuasa urapanmu Tuhan. Nyatakan kemuliaan Engkau lebih dalam lagi atas kehidupan kami, bahkan setiap kami yang mendengar siaran ini Tuhan, Engkau juga mengurapi di dalam rahmat-Mu Tuhan. Berkati GAB Daat saat ini yang telah mengadakan, lebih jauh Engkau pakai sebagai saluran berkat, kepanjangan tangan-Mu Tuhan, kepanjangan kuasa-Mu untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kita kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar saat ini, senantiasa belajar, karena firman Tuhan itu terus menerus membawa kita di berbagai level ya. Keajaiban dari firman Tuhan, kita itu walaupun standar kita SD, kita juga mengerti firman Tuhan. Standar kita sudah kuliah, sudah sarjana, kita juga mengerti firman Tuhan. Sesuai dengan level kita, Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Pengurapannya yang luar biasa membuat kita memahami cara kerja Allah. Ya, sungguh luar biasa. Saat ini kita mau belajar tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya. Khotbah di bukit ya, kalau di ayat pertama dikatakan khotbah yang bahagia ya, perkataan bahagia. Tetapi kita enggak berbicarakan khotbah di atas bukit, kita ambil yang belakangnya dulu aja. Bahwa khotbah di atas bukit adalah khotbah yang luar biasa, pelayanan Tuhan yang pertama berkata, berbahagialah engkau yang miskin, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Memang banyak arti dalam hal miskin. Seringkali kita katakan bahwa berbahagia orang yang miskin, yang haus, lapar, tidak berdaya, dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Benar ya. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus sangat, sebagai guru dan sebagai orang Yahudi, sangat paham dengan audiennya. Yang diajar orang Yahudi, orang yang mengalami penderitaan berabad-abad ya, sehingga dia tidak bisa ada kebanggaan di dalam dirinya dan senantiasa terhimpit dengan masalah dan merasa miskin karena pernah terbuang di Babel ya, kemudian dijajah, bahkan kurang lebih 6 abad dia mengalami penjajahan sehingga barusan merdeka ya. Tapi Tuhan ini sangat luar biasa. Dikatakan berbahagialah engkau yang miskin, itu membuat orang, jemaat atau pendengarnya, baik murid-muridnya maupun orang-orang yang ada di bukit pada waktu itu, merasa ada pengharapan, merasa ada penghiburan yang diberikan, yang dijanjikan. Ada satu kekuatan yang dikatakan oleh Rabi Yesus ini. Jadi mereka senantiasa dan semakin antusias. Bahkan di akhir kata, ini khotbahnya luar biasa orang ini ya. Tidak seperti biasanya, bahkan penuh kuasa kata gitu ya. Jadi kasih Tuhan ini sangat paham sekali, sangat mengerti keadaan. Bahkan di atas bukit ini dia mengajarkan, bahkan dia menjaga Taurat itu tetap ada. Yesus tidak menghapuskan Taurat, tetapi dia semakin menjaga Taurat itu tetap ada. Sebagai rabi, tugasnya selain disiplin atau disipel ya, membuat murid, mendapatkan murid, dia juga untuk menjaga Taurat. Karena Tuhan itu levelnya adalah guru ya. Guru yang selevel dengan orang-orang ahli Taurat. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita bersyukur mempunyai Tuhan juga yang tidak ecek-ecek. Amin. Tapi dia sangat luar biasa. Bukan hanya di bumi dia tahu,
Tetapi kehidupan yang akan datang pun tidak ada rahasia bagi dia. Seperti yang kita pelajari malam hari ini, kita renungkan. Khotbah di atas bukit diakhiri dengan 4 peringatan. Oke, saya katakan peringatan aja. Judul renungan ini adalah bukan pilihan, tetapi peringatan. Ya. Khotbah di atas bukit atau di bukit ini diakhiri dengan 4 peringatan yang masing-masing terdiri dari 2 pilihan. Tuhan memberikan 2 pilihan di dalam kehidupan, di dalam pengajarannya kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Yaitu 1, 2 pilihan jalan. Jalan lebar dan sempit, atau pintu yang sempit atau pintu yang lebar. Yang kedua, pohon yang berbuah baik dan pohon yang berbuah jelek, ya, tidak baik. Yang ketiga adalah 2 kehendak yang berlawanan antara kehendak diri sama kehendak Allah. Yang keempat, peringatan yang keempat adalah 2 pembangunan pondasi yang diajarkan. Ini adalah warning, ya, saya katakan peringatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang bahwa mengikut Yesus, atau peringatan ini merupakan panggilan untuk orang-orang yang mendengar pengajarannya, untuk murid-muridnya, untuk berkomitmen terhadap ajaran yang Tuhan berikan. Sehingga dia setelah mengajar begitu banyak, pasal 5 sampai pasal 7, dia memberikan batasan terakhir, penegasan sebagai peringatan bahwa tidak main-main, ya. Mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, mengikut Dia bukan sekedar beragama, bukan sekedar percaya, tetapi benar-benar ada satu konsekuensi di dalam setiap pilihannya. Ya, ada satu dampak yang luar biasa di dalam saat kita mengikuti ajaran, dampak yang dahsyat pada waktu kita memahami dan melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus ini, ya. Seperti dikatakan tadi, saya katakan banyak orang jadi heran dengan pengajaran. Kok tidak seperti para rabi, ya? Kok tidak seperti para Farisi, gitu ya? Dia berbicara dengan penuh kuasa. Ya, kalau kita ingat ada satu nats, datanglah padaku kamu yang letih lesu. Tuhan itu berbicara betapa banyak orang pada saat itu penuh dengan beban melakukan Taurat yang 10 hukum menjadi 613. Begitu sulitnya melakukan aktivitas keagamaan mereka. Tetapi Tuhan katakan, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan. Kuk yang kupasang ringan dan enak. Kenapa enak dan ringan? Karena diubah jadi 2. Amen. Karena cuma dirubah jadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sangat ringan sekali. Kalau kita mengasihi sesama kita nggak mungkin melakukan tindakan jahat kepada orang lain. Jadi sangat simpel, ya, sangat ringan sekali. Tuhan sangat peduli dengan umatnya. Tuhan sangat peduli dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia tidak akan membebani kita dengan banyak peraturan, dengan peraturan-peraturan yang membatasi gerak kita sehingga kita kesulitan untuk mengenal Dia. Dia malah memberi kita bocoran, bahasanya kita sekolah itu kita dapat bocoran supaya kita dapat nilai bagus, ya. Saat ini kita mau lihat bocoran yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita konsekuensi yang kita pilih atau pilihan yang kita pilih itu mendapatkan reward yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, kita mau belajar dari 2 jalan terlebih dahulu yang disediakan bagi manusia di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jelas Tuhan katakan bahwa pintu yang luas, lebar itu menuju
kesesakan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Ya, Tuhan sudah sangat jelas sekali membuka bocoran. Kita diajarkan memilih. Memilih yang saya katakan bukan pilihan, tetapi satu peringatan. Warning untuk kita, jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan, oh itu rombongan rame, oh banyak orang ke sana. Terus kita ikut ke sana. Oh banyak orang yang percaya ini. Kita ikut percaya. Enggak, tetapi ada satu jalan yang dilalui, yaitu melalui Yesus. Pilihlah jalan yang kontroversi itu ya. Satu-satunya tokoh, saya katakan tokoh, yang kontroversi itu cuman Yesus. Dari 3 kepercayaan dunia, Semitik, Yahudi, semua bisa sama, kitabnya sama, ceritanya sama, mulai Taurat diambil oleh Kristen jadi perjanjian lama. Tetapi yang menjadi kontroversi adalah menerima Yesus sudah datang ataukah menerima Yesus sudah mati dan bangkit. Dan apakah Yesus itu anak Allah? Itu yang menjadi kontroversi. Dan itu adalah jalan sempit yang harus kita lalui. Menerima Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan itu sempit dan tidak banyak orang ikuti. Dan tidak banyak orang bisa melaluinya. Dan tidak banyak orang juga mau memilih jalan yang itu. Maka dengan tegas Tuhan katakan, lalui dan pilih pintu yang sempit. Percaya kepada Yesus. Kekasih Tuhan, ini adalah peringatan. Kalau engkau melaluinya, maka engkau akan masuk. Kalau engkau mengikuti jalan yang lebar, engkau menuai kebinasaan. Memilih pintu yang sempit, memperoleh kehidupan. Oke. Yang kedua, adalah kita tahu bahwa jalan tadi itu bukan akhir dari semuanya, tetapi ujung yang disediakan jalan sempit tadi adalah kehidupan dan ada pahala yang menantikan kita, reward yang Tuhan sediakan. Ya, akan banyak reward kita. Ada banyak upah yang disediakan Tuhan. Kedua adalah buah di dalam Matius 5 ayat 15 sampai 20. Karena buah adalah lambang dari transformasi, dari kehidupan, dari sebuah pohon atau kehidupan atau karya Allah di dalam hidup kita. Karya Yesus, karya Bapa di dalam hidup kita itu terwujud dalam buah perkataan dan perbuatan kita. Maka Tuhan juga mengajar kita melalui 2 pilihan, 2 peringatan, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan dan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi ada pohon baik, ada pohon yang tidak baik karena dilihat dari buahnya. Buah adalah lambang dari karya transformasi Allah di dalam kehidupan orang percaya. Nah, buah Galatia 5 ayat 22 sampai 23 nyatakan buah roh. Ada 9 buah roh yang kita percaya sudah tahu. Adalah hasil dari atau produk dari hubungan kita, hubungan rahasia antara orang percaya dengan Allah. Jadi hubungan yang intim, hubungan yang erat ini akan menghasilkan buah yang baik. Ya, tanpa ada hubungan yang baik dengan Allah,
sebagai sumber inti sari dari kebaikan itu sendiri atau dari buah itu, kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya. Buah yang dihasilkan itu harus terlihat. Ya. Buah yang terlihat itu seperti perkataan kita akan terlihat, perbuatan kita akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini adalah Tuhan memperingatkan tentang adanya guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan mereka mulai membelokkan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Jadi satu peringatan yang Tuhan berikan, satu warning kepada setiap kita bahwa akan datang nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang mengajar. Ya, itu sangat penting sekali. Kita jadi waspada, kita harus tetap konsisten, komitmen dengan apa yang diajarkan Yesus. Kita tidak boleh tola-tole bahasanya ya. Istilahnya nengok kanan, ajaran kanan, nengok kiri, ajaran kiri, kemudian kita tidak lagi lurus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Kita tidak lagi murni yang diajarkan Yesus, tetapi kita mulai comot dari seberang kiri, comot dari sebelah kanan. Itu tidak baik kan ya. Demikian juga karena Tuhan memperingatkan itu hanya untuk guru dan nabi-nabi palsu yang akan datang, bahkan sudah ada saat ini. Tuhan tidak memperingatkan kita untuk menilai. Kita sebagai orang percaya menilai buah dari saudara kita seiman. Ya. Kita tidak diperintahkan Tuhan untuk menguji buah dari teman kita atau saudara kita Kristen yang lainnya. Karena kita tahu, maka Tuhan mengibaratkan kita itu adalah sebuah pohon. Pohon untuk berbuah baik itu membutuhkan proses. Ya. Jadi kita tidak lagi menghakimi orang lain karena buahnya. Oh, orang ini omongannya gitu ya. Orang ini perbuatannya Kristen tapi perbuatannya gitu. Kita tidak lagi kayak gitu. Yang kita nilai adalah orang-orang yang mengajar yang salah. Tetapi kalau perbuatan saudara kita dimaklumi dulu. Karena kita tahu, kita doakan, kita tahu bahwa ini proses bagi dia. Pengenalannya belum nyampe. Ya. Mengenal Tuhannya belum nyampe. Jadi kita kalau diizinkan Tuhan menegur, membimbing dia untuk mengenal lebih dalam. Dan Tuhan tidak menganjurkan, sama sekali tidak menganjurkan untuk kita saling mengoreksi buah dari teman-teman kita seiman sama orang Kristen. Tetapi kita harus ingat, pohon ini, teman kita itu anggap pohon ini sedang proses untuk berbuah, sedang berproses untuk menghasilkan buah yang baik. Dan kita sadar penuh bahwa buah itu butuh proses untuk menghasilkan yang baik. Entah itu nutrisi dari sumbernya, entah itu dari bibit pohonnya. Jadi ada satu dukungan yang akan kita berikan untuk supaya saudara kita yang belum berbuah dengan baik, mungkin perkataannya, mungkin perbuatannya, kita belajar maklumi dan mengampuni, sehingga kita bisa berdoa untuk mereka, sehingga mereka juga ada pertobatan dan ada perubahan yang dikerjakan. Karena semua itu yang mengerjakan Allah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang mengerjakan baik di orang-orang teman kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Oke. Ketiga, Tuhan itu sangat lengkap sekali, dia negur bukan hanya kepada nabi-nabi dan guru palsu. Di dalam Matius 7 ayat 21-23 dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Kita baca aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan hanya
Bukan hanya nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang Tuhan peringatkan, tetapi juga ada pengikut yang palsu, ya. Ada pengikut Tuhan yang palsu. Ya. Jadi ada faktor penentu. Jadi bukan hanya sekedar iki perkataan dan perbuatan seperti tadi elek atau katakan jahat atau perbuatannya jahat atau perkataannya kotor. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan bahwa dia pengikut asli atau palsu adalah ketaatan. Ya. Yang menentukan palsu atau tidaknya adalah ketaatan dia untuk melakukan kepada kehendak Bapa. Ketaatan dia melakukan. Maka yang ketiga tadi dikatakan ada dua peringatan, melakukan kehendak Bapa atau diri sendiri. Kehendak diri sendiri lawan kehendak Bapa. Seringkali yang digambarkan Tuhan adalah, Tuhan, aku sudah melakukan kehendak-Mu, aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Itu kebanyakan yang Tuhan tegur adalah pengikut dia yang percaya Yesus tetapi melakukan keinginannya sendiri. Karena popularitas di dalam dirinya yang mendorong dia melakukan itu. Kita sering mendengar banyak hamba-hamba Tuhan juga beberapa tahun yang lalu ngetren, ada berita isu kalau ada hamba Tuhan karena pingin populer, kepingin terkenal, dia sampai ke orang pinter sehingga dia minta kuasa, saya katakan gitu, kuasa, sehingga dia mau tumpang tangan orang jadi rebah. Sehingga kalau bahasa itu dia isi tangannya ya dengan sesuatu sehingga orang dijamah bisa rebah, orang didoakan biar sembuh. Tetapi kuasa itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Dan kita tahu bahwa kuasa kesembuhan, mukjizat, iblis bisa mengerjakan. Iblis itu bisa mengerjakan mukjizat, bahkan nanti pada akhir itu mukjizatnya lebih dahsyat lagi. Patung aja bisa bergerak dan hidup, bisa ngomong. Ya. Entah apa yang sudah seharusnya mati, dia bisa bangkit lagi. Yang terluka parah bisa hidup lagi. Itu mukjizat yang dikerjakan sehingga banyak orang ikut. Jadi kalau kita terpancang hanya dengan mukjizat yang dikerjakan oleh pengikut-pengikut yang palsu, bahkan suka mengikuti hanya berorientasi pada mukjizat, maka kita akan kecewa. Saya katakan tadi, iblis itu bisa mengerjakan mukjizat, bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi ketaatan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kalau kita ingat dalam Filipi 2, karena ketaatannya dia melakukan kehendak Bapa, ia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib. Ketaatan ini hanya bisa dilakukan Yesus. Ya. Maka kita bisa milih, kita hanya mau mukjizatnya atau ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketaatan kita akan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita tahu ketaatan itu ada berapa macam yang Tuhan ajarkan beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari. Ketaatan kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan dalam bentuk kedaulatannya yang mutlak, atau kehendak Tuhan dalam bentuk perintah, atau kerinduan Tuhan yang berupa perintah Tuhan. Itu harus kita bisa mengerjakan di dalam ketaatan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, sebagai ciptaannya, maka Tuhan. Kita ingat Simon penyihir, ya. Salah satu contoh ini saya ambil contohnya adalah Simon penyihir. Bagaimana Filipus sudah menginjil, pada waktu Filipus menginjil ke Samaria, dia menangkan banyak orang Samaria, banyak orang-orang percaya, penduduk Samaria percaya kepada Yesus dan banyak yang dibaptis. Salah satunya Simon si penyihir, sehingga dia percaya kepada Yesus. Dia mau dibaptis, dia bertobat, dia percaya pada Yesus. Pada saat itu didengar oleh Yerusalem, para rasul
mengunjungi ke Samaria, mengadakan kunjungan ke Samaria dan melihat banyak orang percaya kepada Yesus dan tanya, apakah sudah penuh dengan Roh Kudus? Dan banyak orang yang belum tahu. Akhirnya mereka menumpang tangan, memberkati orang-orang Samaria dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Simon si penyihir melihat itu, waduh enak ya, punya kuasa, punya mujizat, ada kuasa. Aku mau punya kuasa. Aku mau bisa melakukan mujizat. Datanglah si Simon penyihir kepada Petrus. Aku mau, tak bayar, tak beli. Ya. Berapa aku dapatkan untuk aku boleh dapat kuasa? Itu menyatakan bahwa Simon ini juga pengikut Yesus. Sudah percaya akan penginjilannya Filipus. Tetapi setelah melihat mukjizat atau kuasa yang dikerjakan oleh para rasul, dia pengen, ya, dia ingin, aku lah iso punya kuasa, wis gak apa-apa membayar. Itu salah satu contoh di dalam Alkitab. Akhirnya Petrus marah, hanyalah engkau, binasalah engkau uangmu dan engkau juga, gitu ya. Jadi dimarahi, bertobatlah karena hatimu hitam, penuh kepahitan gitu ya, penuh kejahatan. Jadi lihat bahwa ada kepentingan pribadi di dalam orang yang menginginkan mukjizat atau kuasa, dan itu adalah tanda-tandanya kalau dia fake atau palsu, pengikut yang hanya mengandalkan kepada kuasa tetapi tidak kepada kehendak Allah. Tetapi ketaatan kepada kehendak Allah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Itu adalah peringatan ketiga, kehendak Allah atau kehendak kita. Dampaknya sudah tertulis tadi bahwa Tuhan katakan, enyahlah engkau dari hadapanku. Dia tidak berhak masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan dia akan terusir dari kerajaan Allah. Jadi orang yang palsu, pengikut Yesus palsu, yang tidak melakukan ketaatan akan kehendak Allah, tidak melakukan dengan taat setiap kehendak Allah, maka dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kasih Tuhan, renungan ini ada tantangan bagi kita. Mana yang akan Anda pilih? Mana yang Anda akan pilih dalam menjalani kehidupan ini? Oke? Anda bisa pilih jalan yang sempit atau yang lebar? Ataukah Anda mau berbuah yang baik? Ataukah yang tidak? Apakah kekasih Tuhan saat ini mau melakukan kehendak Allah atau tidak? Itu pilihan. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Tetapi Tuhan itu bukan hanya memberi pilihan, tetapi juga peringatan. Karena di situ ada warning, ada dampak, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Entah itu diusir dari hadapan Allah, entah itu masuk dalam kebinasaan. Ada konsekuensi yang diambil oleh kita. Jadi kita perlu bijak dalam hal ini. Ya. Keempat sekarang. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan membangun di sini. Tuhan Yesus memastikan 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Jadi saat kita mendengar peringatan atau ajaran Tuhan Yesus di atas bukit itu, Tuhan Yesus mendengarkan, menjelaskan, menggarisbawahi. Barang siapa mendengar perkataanku, khotbahnya yang panjang, yang buahnya, yang ada juga merevisi pengertian-pengertian orang-orang pada waktu itu tentang Taurat, direvisi oleh Tuhan, yang dulunya secara fisik dirubah secara spiritual sama Tuhan. Kalau kamu membunuh secara fisik itu dosa, tetapi Tuhan katakan kalau engkau membenci itu dosa, sudah membunuh, ya.
Jadi dirubah secara spiritual. Tuhan inginkan kita jangan sampai melakukan dosa. Tapi sebelum melakukan itu coba mikir lebih dalam lagi. Tuhan ajarkan di situ. Kalau engkau berzina, ada orang berzina akan mendapat hukuman. Tetapi Tuhan katakan melihat saja sudah berzina dalam hati. Tuhan itu melakukan satu tindakan pengajaran untuk supaya kita lebih waspada. Bukan sampai kita terlanjur bertindak, tetapi mikirolah gitu ya. Coba pertimbangkan lebih dalam lagi sebelum engkau melanggar perintah Tuhan. Sebelum engkau melanggar apa yang ada tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita diajar bijaksana. Jadi seluruh perkataanku ya berharap kita melakukan karena kita akan menjadi bijak. Seperti orang yang mendirikan di atas batu, seperti orang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pondasi yang kita dirikan, Tuhan inginkan bukan hanya membangun atau mendirikan iman percaya kita dengan asal aku punya pengetahuan dulu, punya pengertian demikian, aku tak bangun kepercayaanku, kekristenanku di atas pengetahuanku yang dulu. Aku sudah punya kepercayaanku kayak gini, mungkin kepercayaan yang lalu-lalu. Kita bangun di atasnya, kita campur. Tuhan gak ajarkan gitu. Dia ajarkan gali, bersihkan pasir-pasir yang ada sampai engkau menemukan batu yang keras. Sampai engkau menemukan batu karang, yaitu yang dimaksud adalah Yesus. Sampai engkau membuat pondasi kepercayaanmu, keyakinanmu kepada Yesus. Sehingga keyakinan yang kita bangun, rumah kita yang bangun, rumah yang kita bangun, apapun yang melanda, baik itu angin ribut, baik itu banjir, baik itu bencana apapun, kita tidak digoyahkan. Rumah yang kita bangun tidak tergoncangkan, tidak akan rusak, bahkan roboh, tidak akan. Tetapi akan memperoleh kekuatan. Karena kita mendasari bangunan apapun, mungkin bangunan rumah tangga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin apapun yang bisa kita bangun harus dilandasi dengan Yesus Kristus menjadi batu penjuru yang mahal, menjadi pondasi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Yang kita bangun harus berlandaskan atau milik pondasi yang kuat, yaitu Yesus. Sehingga kita tetap bertahan sampai akhirnya nanti, sampai akhir zaman. Kasih Tuhan, malam hari ini sebagai penutup, Alkitab pernah katakan, Musa pernah katakan di dalam Ulangan 30 ayat 19 ayat 2 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Langit dan bumi menjadi saksi. Kuperhadapkan kepadamu, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk diberikan kepada mereka. Musa pada waktu itu memanggil umat Tuhan, orang Israel, dihadapkan langit dan bumi sebagai saksi, supaya kita diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tetapi satu petunjuk diberikan, yaitu pilihlah kehidupan
supaya engkau hidup, engkau berarti, engkau dan keturunanmu. Satu pilihan yang bijak saat ini untuk kekasih Tuhan memilih dalam hidupnya. Seperti 4 peringatan yang Tuhan berikan, mari kita pilih dengan bijak kebenaran yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita salah milih atau kita tidak mendengar peringatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk para pendengar yang saat ini menikmati Engkau Tuhan, merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu, merasakan kuasa-Mu. Kau memberkati mereka sehingga mereka dengan bijak, dengan pimpinan Engkau untuk memilih kehidupan di dalam hidup mereka, memilih jalan yang benar, melakukan kehendak-Mu Tuhan, menjadi pohon yang baik, bahkan mendirikan bangunan kehidupan mereka berdasarkan, berlandaskan Yesus Kristus yang telah mati bagi mereka dan bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Lanjutkan karya-Mu atas kehidupan setiap kami, lanjutkan karya-Mu atas GAB Daat saat ini. Engkau pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa Tuhan. Memberkati tim yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.